Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini karena hati kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia di pagi hari yang indah ini, sebab kasih Tuhan besar atas setiap pribadi kita. Mari Bapak Saudara, sebelum menghampiri Tuhan dalam pujian kita, masing-masing kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Tuhan Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang merancangkan rancangan yang terbaik bagi kita. Sekalipun banyak cobaan yang kita temui, hal-hal yang buruk kita temui, tapi Allah adalah Allah yang sungguh baik. Dia sanggup merancangkan itu menjadi sesuatu yang indah atas setiap kehidupan kita. Mari bersyukur kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami rasakan hingga kini. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang selalu bersedia menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh dapat berhasil. Dan kami rindukan semua itu mengagungkan Engkau Tuhan dan Raja kami. Pagi hari yang indah ini dengan hati yang syukur, penuh pujian kepada Tuhan, kami mau menghampiri Engkau dalam tata-Mu yang kudus, menaikkan pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan. Karena Engkau Allah layak menerima setiap pengagungan dari umat-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau hiasi kehidupan kami dengan segala yang baik. Engkau rancangkan masa depan kami dengan penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita bawa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sudah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan.
besar. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan belum pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihinya. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Katakan lagi, aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Semua berkat kemurahan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Aku ada saat ini, aku ada hari ini, semuanya karena ucapan terima kasih kami kepadamu Bapa. Engkau baik, teramat baik. Engkau layak menerima yang terbaik dari setiap kami umat-Mu. Kasih-Mu kekal adanya, tidak pernah berubah sekalipun. Walaupun dunia sedang goncang, dunia berubah, tapi kami tahu Allah kami adalah kekal dan tidak berubah untuk selamanya. Engkau akan memberkati setiap umat Tuhan yang datang punya kerinduan hari ini. Lawat Tuhan jamaah secara khusus, sehingga hari ini menjadi hari yang khusus spesial baru bagi kami, untuk kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hadirat-Mu mencengkram kami dengan kuat, mencoba memulihkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan di hidup kami. Lewat pagi ini sukacita memuliakan mengagungkan Engkau Tuhan dan Raja kami. Bagimu-lah segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak, kami bergirang untuk Engkau. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa lambaikan tangan. Ya, karena kita tidak boleh bertepuk tangan, kita melambaikan tangan satu dengan yang lain. Artinya tangan kita sehat adanya, amin. Kita bisa bertepuk tangan, ya karena satu tangan kita boleh ketemu ya, tapi dengan tangan orang lain tidak boleh ketemu gitu. Jadi ya tetap bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan mengasihi Engkau Bapa. Siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama yang percaya kita katakan
Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan banyak sekali mungkin pergumulan hidup kita pribadi lepas pribadi, yang mungkin secara manusia kita tidak sanggup untuk melaluinya. Tetapi ketika kita mau menyerahkannya di hadapan Tuhan, kita akan terus mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, ketika kita menjadi manusia yang memiliki banyak pergumulan, pasti kita memiliki angan-angan untuk senantiasa bisa melalui setiap pergumulan tersebut. Kita akan berpikir atau kita akan berusaha menjadi manusia yang mungkin beruntung, berhasil menyelesaikan setiap pergumulan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti anak SD, SMP yang ketika dia menghadapi ujian sekolah, pasti keinginannya akan berhasil, akan menyelesaikan, bahkan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, ketika kita mau berusaha untuk menjadi orang yang beruntung, untuk menjadi orang yang berhasil, jalan satu-satunya hanya kita mendekat, hanya kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan merasa kita tidak akan mampu melalui setiap pergumulan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita hari ini dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca secara responsoria. Jemaat Tuhan akan baca ayat yang genap, saya akan baca ayat yang ganjil. Yang sudah mendapatkan nats kebenaran firman Tuhan, kita sama katakan amin. Masih sedikit kedengarannya, berarti belum semua mendapat atau membuka kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, yang sudah membuka kebenaran firman Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Baik, berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya, diberkati kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih lagi yang mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, tema kita pada hari ini adalah Tuhan sumber segala berkat. Haleluya, Tuhan sumber segala berkat. Ketika kita menginginkan suatu berkat, atau ketika kita menjalani setiap pergumulan kita mau berhasil, maka kita hanya dengan satu jalan, yaitu menyertakan Tuhan. Kita kembali lagi ke dalam Alkitab. Kita kembali lagi melihat perjalanan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kebenaran firman Tuhan kita hari ini adalah perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka berjalan menuju tanah yang Tuhan tunjukkan bagi setiap yang Tuhan percayakan, yang Tuhan inginkan, yang setia. Mengapa kita harus mengatakan bahwa Tuhan sumber segala berkat? Karena ketika kita percaya, apapun yang kita lakukan, ketika kita berserah mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberi kita kekuatan hari lepas hari. Israel adalah bangsa yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Banyak hal yang telah Tuhan tunjukkan bagi bangsa ini. Tetapi kita melihat ada hal yang menarik yang mau kita lihat di ayat yang pertama. Dikatakan dengan jelas di ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini yang menarik. Dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Ini menarik yang bisa kita lihat, yang dikatakan kepada bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk. Tetapi di sini yang bisa kita lihat yang sangat menarik di sini, bahwa Tuhan akan mengangkat bangsa ini. Pertanyaannya, mengapa Allah mengapa Allah mau mengingatkan bahwa bangsa ini bahwa Allah akan mengangkat bangsa ini? Padahal pada waktu itu bangsa Israel tidak merasakan, atau bangsa Israel tidak merasakan bahwa Allah akan mengangkat mereka, karena mereka sedang dalam perjalanan pada waktu itu. Mereka ada di padang gurun. Jadi mereka tidak merasakan bahwa memang Allah akan mengangkat mereka. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan kita kali ini? Yang mau kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan kita kali ini, yang pertama adalah satu berkat yang mungkin belum hadir, atau mungkin masih kita nantikan sampai pada saat ini. Namun bukan berarti Allah tidak memberkati hidup kita. Satu hal yang kita pelajari, yang pertama yaitu ketika ada satu hal harapan atau satu hal berkat yang mungkin sampai saat ini belum kita rasakan atau belum hadir dalam kehidupan kita, tapi kita tetap harus ingat bahwa bukan berarti Allah tidak memberkati kita. Kita bisa melihat dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12, ini berbicara seakan-akan Allah tidak memberkati. Seakan-akan ini hanya berbicara tentang berkat-berkat yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Seakan-akan di situ. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa perjalanan bangsa Israel pada waktu itu dari padang gurun, kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah itu sungguh luar biasa. Allah menyertai, Allah membawa Israel menuju kemenangan, menyediakan makanan pada waktu itu, menyediakan cahaya pada waktu malam hari, pada waktu siang hari memberikan tiang awan sehingga mereka tidak merasa terlalu panas. Ini adalah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, tetapi tidak dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka pikir bahwa berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan itu belum mereka terima.
Sehingga mereka merasa bahwa Allah tidak memberkati mereka. Mereka lupa bahwa Allah adalah sumber berkat mereka dengan semua yang sudah dinyatakan bagi setiap bangsa Israel pada waktu itu. Jadi bagi setiap kita, apapun yang menjadi khawatir kita, apapun yang menjadi pergumulan kita sampai saat ini, apapun yang kita hadapi, ketika kita belum mendapatkan tujuan kita, ketika kita belum mendapatkan hasil, atau ketika kita belum berhasil dalam setiap apapun yang kita hadapi, mari ingat, bukan berarti Allah tidak memberkati kita. Itu hal yang pertama yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita lihat di sini, apa yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan kita kali ini? Yang kedua adalah Allah senantiasa memberkati hidupmu. Allah senantiasa memberkati hidupmu. Haleluya. Allah tidak pernah memberkati hidupmu. Namun ada syarat yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita mau berjalan, ketika kita mau berhasil, ketika kita mau menjadi orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama dengan jelas dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini adalah syarat yang pertama. Atau ini adalah hal yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi orang yang berhasil, ketika kita mau menjadi orang yang beruntung, atau ketika kita mau mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi ingat, ketika kita mau mencapai tujuan yang kita mau, kita harus sesuaikan dengan kacamata Tuhan. Kita mau sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kadangkala orang berpikir ketika dia tidak mencapai tujuannya, dia berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati. Kadangkala orang berpikir ketika dia mengalami pergumulan, dia tidak mampu melewatinya karena dia berpikir Allah tidak menyertai, Allah tidak memberi jalan keluar. Padahal tanpa ia sadari bahwa Allah senantiasa memberkati hidupnya, bahwa Allah senantiasa menyertai, memberikan jalan keluar. Namun kitanya yang tidak merasakan, karena ego kita atau karena keinginan kita lebih besar atau tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Hal yang pertama, syaratnya ketika kita mau berhasil, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik, mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan katakan. Kita tahu bahwa banyak orang yang mungkin ketika mendengarkan firman Tuhan, yang mungkin rajin membaca Alkitab, yang rajin berdoa, tapi tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tidak serius melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga ia menuntut, Tuhan, aku sudah rajin, aku sudah membaca, aku sudah berdoa, kenapa pergumulan ini belum Engkau jawab? Lupa bahwa tujuannya ketika dia mau berhasil, dengar baik-baik perintah Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, yaitu melakukannya dengan setia. Ini hal yang kedua. Ketika kita mau berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, lakukan dengan setia. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, tanpa sadar, satu persatu kita lakukan. Iya, kita lakukan. Tetapi ketika kita belum mendapatkan hasil yang terbaik, kita lepas, kita mundur, kita tidak mau lagi melakukannya. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, lakukanlah dengan setia. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal, Tuhan mau lihat, apakah anakku ini sudah setia? Ketika Tuhan belum menjawab, Tuhan tambahkan lagi pergumulan, Tuhan mau lihat, apakah anakku ini setia? Atau dia malah mengeluh dan menyalahkan aku? Kebenaran firman Tuhan kita mau belajar pada hari ini. Ayo kita setia di hadapan Tuhan. Kita setia melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Meskipun sebenarnya ketika kita melakukannya, seakan-akan kita tidak mau melakukannya. Tapi tetap lakukanlah dengan setia.
Allah akan melihat kesetiaanmu, karena Allah akan melihat apa yang kau lakukan, sehingga tanpa engkau sadari berkat Tuhan akan tercurah bagi kehidupanmu. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat di sini di ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan baik-baik di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa di ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika dikatakan di situ, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hal yang ketiga, rahasia atau syarat atau hal yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yaitu kita tetap berpegang pada perintah dan kita menuruti jalannya. Dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sudah sangat jelas. Ketika kita berpegang, ketika kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Syarat yang meraih keberhasilan dalam kehidupan kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pegang apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya kita pegang, tapi kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tapi kita sadari bahwa banyak orang ketika kita melihat, banyak orang yang memang mendengar, tapi tidak melakukan. Contoh, dia mendengar tentang pengampunan, tetapi dia tidak mengampuni orang lain. Banyak orang yang mungkin mendengar tentang kesetiaan, tetapi dia belum bisa setia kepada Tuhan. Banyak orang yang mendengarkan tentang kekudusan hidup, keadilan, belas kasihan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia dengar. Sama seperti bangsa Israel, yang ketika dia sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Musa pada waktu itu, yang sudah merasakan, yang sudah melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, namun tetap mereka belum bisa merasakan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang ketiga yang menjadi syarat utama atau hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita mau mendapatkan berkat. Karena Allah adalah sumber segala berkat. Dengan dikatakan bahwa dari ayat yang ketiga diberkatilah engkau, di ayat yang keempat diberkatilah engkau, 5 diberkati dan selanjutnya. Di situ sudah berapa kali atau pengulangan berapa kali tentang kata diberkati. Diberkatilah engkau. Jadi banyak berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendengarkan, melakukan, setia, itu yang Tuhan mau. Tapi memang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita menjalani atau ketika kita terlibat atau kita mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Lalu yang keempat, di ayatnya yang ke-14, syarat yang keempat atau hal yang keempat yang harus kita lakukan ketika kita mau menerima berkat Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hal yang keempat yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya akan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka kita akan bisa fokus kepada Tuhan. Kita bisa fokus mengikuti Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun memang sulit kita lakukan secara kita sebagai manusia. Ini adalah hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan pada hari ini. Ayo kita bersatu hati, ayo kita lebih bersemangat lagi mengikut Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan. Sehingga apa? Sehingga berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Namun ketika Tuhan memberikan hal yang harus kita lakukan, banyak janji Tuhan yang tadi sudah kita baca. Janji Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupanmu. Tetapi ketika kita tidak taat,
Di ayat selanjutnya dari 15 sampai selanjutnya itu adalah hal yang akan kita terima ketika kita hidup dalam ketidaktaatan atau ketidaksetiaan. Kita bisa melihat di ayatnya yang kedua, di ayatnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-8. Itu adalah berkat Tuhan yang akan kita terima ketika kita mau setia di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak setia, itu ada akibatnya di ayat yang ke-16, di ayatnya yang ke-17. Bisa kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Di ayatnya yang ke-17, 19, itulah adalah akibat ketika kita tidak hidup setia di hadapan Tuhan, atau ketika kita tidak taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan masih banyak lagi hal-hal atau berkat yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan kita yang singkat pada saat ini. Ayo bagi setiap jemaat Tuhan, ketika kita mau berkat yang daripada Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Dikatakan di situ dengan jelas banyak berkat yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita ketika kita pertama mendengar baik-baik. Ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, ketika kita mau melakukannya dengan setia. Ketika kita melakukannya dengan setia. Ketiga, ketika kita mau berpegang teguh dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang keempat, ketika kita percaya akan Tuhan, maka kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga ketika kita melakukan 4 hal ini, maka yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan, usahamu dikatakan di sini. Bahkan banyak hal itu akan mengalir dalam kehidupan kita tanpa kita minta di hadapan Tuhan. Jadi biarlah pergumulan yang kita hadapi saat ini kita serahkan di hadapan Tuhan. Tetap setia melakukan apa yang mau. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Dan rasakan kasih-Nya, berkat-Nya yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan di tengah-tengah pandemik saat ini Bapa, banyak pergumulan yang Tuhan hadirkan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Banyak pergumulan Bapa yang Tuhan jadikan kekuatan baru bagi setiap anak-anak-Mu. Bapa, berikanlah setiap anak-anak-Mu Bapa kekuatan. Berikanlah setiap anak-anak-Mu Tuhan telinga yang baik, sehingga mereka mau mendengar. Mereka bisa mendengar dengan baik apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap anak-anak. Berikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka bisa setia Tuhan. Sehingga kami bisa setia Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kami. Walaupun kadang-kala Tuhan kami merasakan bahwa kami tidak bisa setia Tuhan, atau kami jatuh Tuhan, namun kami mau bangkit lagi untuk berjalan setia di hadapan Engkau Tuhan. Ajar setiap jemaat Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau, mengikut Engkau Tuhan, berpegang teguh akan apa yang Tuhan berikan. Bahkan terlebih lagi, terutama lagi, tetap percaya akan Engkau Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Di tengah-tengah apapun yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga berkat Tuhan akan mengalir. Allah adalah sumber berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Allah adalah sumber berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap akan Engkau, yang setia akan Engkau, yang mengikuti Engkau Tuhan. Bahkan terlebih lagi, yang mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap anak. Roh Kudus pimpin setiap anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Iya. Langsung, Pak. Mari saudara-saudara sekalian, kita masuki acara perjamuan kudus. Mari kita doa teduh sejenak. Angkat satu pujian betapa ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada siang ini kami berada di gereja. Selain dari kebaktian, selain dari mendengarkan firman-Mu, kami selanjutnya mau adakan perjamuan kudus. Bimbing acara ini kepada kami Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian kita buka Korintus pasal 11. Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita perintah petugas ambil. Pendeta Pendeta Jumaidi doa ucapan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang ini kami bersyukur kesetiaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami mau menikmati perjamuan kudus bersama Tuhan. Kami akan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengingatkan kami Tuhan tentang pengorbanan-Mu, kasih-Mu, Kau mengangkat kami dari segala lumpur dosa kami sehingga kami boleh diselamatkan oleh karena anugerah-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita dengan hormat kita bersama-sama makan roti. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cangkir, katakan, inilah darahku yang mengalir untuk kalian. Mari saudara-saudara sekalian kita bersama-sama minum darahnya Yesus. Ya Tuhan, kami sudah menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami yakin di dalam tubuh kami ini ada hidupnya Tuhan. Sertai kami selanjutnya Tuhan, biar setiap hari kami bisa memuliakan nama-Mu. Amin. Kalau di dalam tubuh kami masing-masing ada sakit, Tuhan kami serahkan kepada tangan-Mu. Mohon Tuhan jamah kami sekalian. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami minta kepada Pak Silain untuk memimpin kita dalam doa. Pak Silain. Silakan Pak, untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat. Kita doakan jemaat Tuhan khususnya di gereja kita. Silakan Pak. Shalom. Ya puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita masih bisa berkumpul sama Pastor Pak Habaku. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan kesehatan padanya. Itu semua hanya kasih karunia Tuhan yang menyertai hidupnya. Dan kalau kita bisa berkumpul bersama Pak Pendeta Habaku, itu semua hanya karunia Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, punya Tuhan seperti Engkau, dan berterima kasih Bapa, punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau telah mendengar doa-doa kami Bapa, dan Engkau telah menjawab doa-doa kami Bapa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga. Engkau yang melihat dari sorga Bapa, kehidupan kami, permasalahan kami, pergumulan kami. Biarlah itu semuanya Bapa, Engkau yang menjawabnya semua Bapa. Tuhan, kalau pada pagi ini kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bisa berkumpul bersama Pastor Pak Habaku Bapa di rumahmu yang kudus ini Bapa. Tuhan, kami berdoa buat kesehatannya Bapa. Engkau memulihkan dia, Engkau menyembuhkan dia, Engkau memberikan dia kekuatan menghadapi penyakit yang dideritanya Bapa.
Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bersamamu Tuhan Yesus yang mampu melewati hari-hari ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Pebestarian yang ada di Pita Tudu ini Bapa. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan, para penetua, para majelis gereja, dan semua jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan Yesus untuk semakin hari semakin merendahkan diri. Engkau ajari kami Bapa untuk senantiasa membaca firman-Mu, berdoa kepadamu, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau robah pola pikir kami, Engkau robah perbuatan kami, Engkau robah tingkah laku kami Bapa, agar kami Bapa layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah gereja ini Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini Bapa benar-benar berdasarkan Roh Kudus-Mu Bapa, berdasarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah semakin hari semakin Engkau perbaharui semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah semakin hari kami rindu Bapa, semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa senantiasa melayani Engkau, bersekutu, memuji, menyembah Engkau Bapa. Engkau pakai setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Bapa untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus. Dan pakai semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang lagi online, yang lagi di gereja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, apapun pergumulan yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi, baik itu di rumah tangga mereka, baik itu di pekerjaan mereka, di usaha mereka Bapa, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Dan kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan firman-Mu Bapa, bahwa Bapa, barang siapa yang berharap kepadamu Bapa akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sukarela. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberinya Bapa. Biarlah Engkau memperlipat gandakan segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mana pada saat ini Bapa, seluruh dunia mengalami goncangan yang sangat luar biasa oleh wabah virus corona Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bersama-Mu Tuhan Yesus kami mampu melewati hari-hari ini Bapa. Bersama-Mu Tuhan Yesus kami kuat, kami tidak akan goyah karena Engkau yang melindungi kami Bapa. Biarlah iman kami Bapa, biarlah dengan pencobaan ini Bapa, iman kami semakin hari semakin bertumbuh, iman kami semakin hari semakin Engkau perbaharui Bapa, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan Tuhan Yesus selalu membimbing kami. Berkati pemimpin kami Pak Joko Widodo, berikan dia roh hikmat dalam mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan Bapa, sehingga kebijakan dan keputusan itu benar-benar berasal daripada Engkau. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan Bapa di seluruh Indonesia ini Bapa, sehingga mereka menjadi saluran berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga, di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat Pulau Batam yang kami, di mana kami tinggal di sini Bapa. Pulau Batam yang kami cintai ini Bapa. Biarlah Bapa, gereja kami ini Bapa menjadi dampak di Pulau Batam ini Tuhan Yesus. Gereja kami ini Bapa menjadi saluran berkat buat Pulau Batam ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak yang ada di gereja di Pebestarian ini Tuhan Yesus benar-benar menjadi berkat Pulau Batam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada bulan Desember nanti akan ada pilkada di Pulau Batam ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menyertai Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu persembahan kita, kami minta kepada petugas apa yang tidak pernah kita lakukan. Apa yang tak pernah diharapkan, yang tak pernah tidak akan terlihat.
Shalom pada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sedikit pengumuman yaitu bahwa selama pandemi corona ya, jadi ibadah kita tetap dilakukan di gereja sekaligus juga ibadah secara online. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ke gereja, silakan mengikuti Facebook Gereja Presbyterian Batam ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau datang ke gereja juga, kalau yang tidak punya masker, dari gereja kita juga sediakan masker ya. Jadi selama ibadah di gedung gereja kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mau memberikan persembahan ya, silakan untuk ditransfer ke rekening gereja yang sudah ada di layar ya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat ya yang ada di sini maupun di rumah yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Kemudian selama pandemi ini jika ada jemaat ya yang membutuhkan pertolongan ya, silakan untuk bisa infokan ke gereja ya, kita akan membantu dari gereja bagi jemaat-jemaat yang memang sedang mengalami kesusahan di dalam pada saat pandemi ini ya, biarlah kita bisa saling ya mengasihi, saling menyatakan ya, mempraktekkan kasih di dalam Tuhan itu ya. Demikian pengumuman ya, saya serahkan kepada. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, kebaktian kita, tanda pujian kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa dan cintai kasih Yesus Kristus yang dianugerahkan buat kita, yang menyelamatkan hidup kita, dan melalui tuntunan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kata